Kemudian kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis kita yang sekarang, semoga Allah berkahi, 383 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. N-nya besar kata ganti Allah. Maksudnya, demi Allah. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian bisa saling mencintai? Tanda tanya. Lalu beliau jawab sendiri sallallahu alaihi wasallam, tebarkanlah, sebarkanlah salam di antara kalian semuanya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita satu lagi motivasi untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam, persaudaraan karena Allah. Dan memang hidup seorang muslim harus semuanya karena Allah. Apapun yang dikerjakan, membantu, menasehati, berkorban, royal dan loyal, semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala, memberikan dia naungan di hari kiamat karena persaudaraannya itu. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kunci untuk masuk ke dalam surga tidak ada yang lain kecuali beriman. Dan ini mutiara yang pertama dari hadis, yaitu kunci masuk dalam surga beriman. Dan konsep beriman dalam Islam adalah beriman dengan keenam rukun iman dan menjalankan kelima rukun Islam. Beriman tentang keberadaan Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul yang diutus, hari kiamat dengan fenomenanya semua dari kematian sampai surga dan neraka, dan takdir baik juga takdir buruk. Kemudian juga menjalankan kelima rukun Islam. Dia faham tentang syahadat, dua kalimat syahadat, dia menjaga agar jangan sampai merusak la ilaha illallahnya, jangan sampai merusak Muhammad Rasulullahnya, lalu dia dahulukan dalam kehidupannya semua perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian dia dirikan sholat, dia tunaikan zakat, dia puasa Ramadan, dia juga haji pada saat dia mampu. Jadi bukan berarti beriman dalam konsep yang lain. Sebab agama-agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani juga menggunakan istilah beriman. Tapi bukan istilah yang dimaksudkan. Jadi konsep dasar masuk dalam surga adalah beriman. Dan ini juga yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pada saat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ibnu Jud'an ini salah satu tokoh Mekah di masa jahiliyah yang sangat baik, sangat santun. Suka membantu orang, silaturahim keluarga, dermawan sekali. Saking dermawannya terkenal, di depan rumahnya, dia tinggal di salah satu bukit di Mekah yang cukup tinggi, dia menyalakan api unggun di depan rumahnya dengan tujuan agar para musafir atau penduduk Mekah sendiri yang butuh bantuan makanan boleh datang ke rumah dia kapan saja. Bagaimana orang ini sangat dermawan. Luar biasa dermawannya. Tetapi perbuatan-perbuatan baiknya itu tidak bermanfaat bagi dia. Makanya Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Orang yang sangat terkenal dengan kebaikannya. Artinya kalau dalam Islam ini luar biasa gitu pahalanya. Luar biasa pahalanya." Maka kata Nabi SAW, semua itu tidak bermanfaat bagi dia. Karena dia belum pernah beriman. Jadi ini maksudnya beriman sesuai dengan konsep yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, mutiara yang kedua adalah
Kata Nabi SAW, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Siapa ini? Sesama muslim. Ini yang menjadi saksi bahasan kita. Jadi kita harus menjalankan cinta kita kepada sama muslim, baik yang umum, ukhuwah yang umum tadi saya katakan, ataupun ukhuwah yang khusus. Ukhuwah yang khusus artinya, khusus ini memang kita pilih orang-orang tertentu sama jenis kita yang lebih soleh atau solehah, ya, untuk menjadi sahabat dekat kita. Dia menjalin ukhuwah ini, baru kemudian sempurna imannya. Tidak ada dalam Islam itu eksklusif. Merasa diri tidak perlu bergabung sama kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap seseorang di antara kalian itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa dicintai buat dirinya sendiri. Maslahat-maslahat yang dia suka untuk dirinya, dia juga ingin maslahat itu untuk muslimin yang lain. Mudarat yang dia khawatir menimpanya dan dia tidak suka, dia juga tidak mau timpakan kepada saudaranya muslim. Maka ini konsep dasar supaya kita bisa beriman atau menyempurnakan iman kita. Makanya Nabi SAW menjadikan siapapun yang membantu saudaranya muslim ini keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang menafasaan, ya, siapa yang memudahkan, mengeluarkan, ya, seseorang yang sedang susah, dalam keadaan terlilit utang, ada masalah-masalah di dalam hidupnya, kemudian dia bantu, maka Allah akan keluarkan juga dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan tutupi aibnya juga pada hari kiamat. Jadi konsepnya jelas. Bagaimana kita menjadikan ukhuwah itu sebagai pemicu iman kita sempurna. Dan iman ini teman-teman kalau sudah ada, apalagi levelnya sudah sangat tinggi di dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka akan sangat mempermudah kita untuk mengamalkan perintah, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Mutiara yang ketiga, yaitu potongan sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idha fa'altumu tahabbabtum afsyus salam bainakum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian agar kalian mudah saling mencintai, yang merupakan kunci sempurnanya iman, yang merupakan iman itu kunci masuknya ke dalam surga. Mau nggak saya tunjukkan perbuatan kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini sudah sering kita ingatkan teman-teman. Jangan lupa. Baik itu lisan atau tulisan. Terutama dengan orang-orang yang sering kita interaksi dalam keseharian. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, saudara pada saudara, majikan dengan bawahan, atasan sama bawahannya, stafnya, staf sama atasannya, tetangga sama tetangga. Orang yang hampir setiap hari teman-teman sekalian kita interaksi dengan dia. Hampir setiap hari kita interaksi dengan dia. Nah, orang-orang ini, ya, orang yang paling layak untuk kita mulai memberikan salam kepada mereka. Kita memberikan salam kepada mereka. Ya. Jadi jangan teman-teman telepon istri misalnya seorang suami, jangan lupa ya masak sebentar ya. Bahkan dia mendahulukan kata sayangnya. Jangan lupa masakin buat saya sayangnya sebentar. Tapi dia lupa salamnya. Salam itu lebih penting daripada kata-kata sayang dan cinta. Karena kita senang mendoakan saudara kita pasangan kita kebaikan. Assalamualaikum, semoga ketentraman, kebahagiaan, kemakmuran, dunia dan akhirat ada bersamamu. Kita doakan dia. Warahmatullah, semoga karunia Allah, rezeki Allah selalu ada padamu. Wabarakatuh, dan semoga kau selalu tercukupi. Berkah itu cukup.
Ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Kalau satu hari seorang suami telepon 5 kali aja istrinya. Berarti 5 kali dia doakan keselamatan dunia akhirat. 5 kali dia doakan rezeki buat istrinya. 5 kali dia doakan agar tercukupi kebutuhannya. Ini luar biasa keutamaannya. Begitu juga dengan istri pada suaminya. Tolong beliin saya ini ya. Tolong jangan lupa ya. Saya ada pesanan ini ya. Lebih baik daripada dia mengatakan sayang. Tetap dia gunakan sayang, cinta, apalah dia panggil kekasihnya. Yang halal tentunya. Tapi jangan lupa salam. Salam ini luar biasa. Penekanannya luar biasa. Nah, maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Itu juga orang tua pada anak. Masuk ke kamar anak. Masuk ke ruang makan. Masuk ke ruang keluarga, ucapkan salam. Seorang ayah, seorang ibu, biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak juga biasakan mereka pada saat masuk ke kamar kita. Sebagai orang tua, selalu salam. Saya selalu tekankan anak-anak saya. Masuk kamar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma Assalamualaikum, lengkapkan. Karena Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullahi 10 pahalanya. Wabarakatuh 10 pahalanya. 30 pahala. Luput dari kita sayang sekali. Begitu juga atasan pada bawahan, majikan dengan pembantunya, supirnya, atau staf itu kepada majikannya, tetangga dengan tetangga, saling sapa, saling salam. Jemaah masjid sama jemaah masjid. Ya. Bahkan disuruh salam dengan siapapun muslimin. Kenal atau tidak kenal. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadikan ini salah satu program dia dalam keseharian. Kalau sudah selesaikan zikir pagi, dia sudah sholat duha, dia sudah kerjakan ibadah-ibadah yang dia memang rutin kerjakan. Dia keluar dari rumahnya, menuju ke ujung jalan. Kemudian dia kembali lagi hanya untuk mengucapkan salam kepada muslim yang dia temui. Begitu luar biasanya mereka mencari pahala dari salam ini. Dan juga dengan hadis-hadis yang lain yang kata Nabi SAW, semua ini hadis-hadis yang sahih insyaAllah. Kalau seseorang mau masuk rumahnya, kemudian dia ucapkan salam, maka syaitan yang ada di sekitar rumahnya akan mengatakan, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng syaitan masuk ke dalam rumah. Ucapkan salam. Ini salam ini penting sekali. Simbol seorang muslim. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang Yahudi lebih cemburu kepada kalian dibandingkan ucapan salam kalian dan ucapan amin kalian di belakang imam. Ini poin yang jangan sampai luput teman-teman sekalian. Kadang-kadang dianggap remeh. Sering saya lihat itu. Orang telepon langsung to the point bicara. Padahal sebenarnya harusnya dia salam terlebih dahulu. Dan hadis selanjutnya, hadis nomor 384. dari kita belajar tentunya, semoga Allah berkahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan wa dzakara al-hadits ila qawlihi inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa seseorang laki-laki mengunjungi saudaranya dalam kurung seagama sama muslim yang ada di kampung lain. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk menemuinya di tengah perjalanan. Lalu kemudian perawi hadis menyebutkan hadis sampai pada ucapan malaikat tersebut, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karenanya. Hadis ini sudah pernah disebutkan di bab sebelumnya. Ya. Kalau Anda mau baca lebih lengkap, kita lihat ada footnote nomor 362, hadisnya 365. Kita coba buka kembali ya, hadis 365, biar lebih jelas. Di halaman 315 bagian pegang bukunya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan
Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah kan ahabbaka kama ahbabtahu fi. Artinya bahwa seorang laki-laki mengunjungi seorang saudaranya dalam kurung sesama muslim yang berada di desa lain. Maka Allah Ta'ala mengutus satu malaikat yang menghadang perjalanannya. Ketika malaikat bertemu dengannya, maka malaikat pun bertanya, hendak kemana kamu? Orang itu menjawab, saya ingin mengunjungi saudara saya di desa ini. Maka malaikat bertanya lagi, apakah kamu mempunyai kepentingan yang hendak kamu tunaikan padanya? Maka dia menjawab, tidak. Saya hanya mencintainya karena Allah. Maka malaikat berkata, sungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah benar-benar mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karenanya. Ya. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita pelajaran pertama, pentingnya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Bahkan persaudaraan ini teman-teman sekalian lintas rumah, lintas lingkungan kerja kita, lintas kota kita, bahkan lintas negara. Kalau ada orang yang saleh, walaupun beda negara, muslim, salihah, beda negara, muslimah, itu sama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Anda boleh mengucapkan mencintai karena Allah. Anda boleh menjalin persaudaraan yang baik dengannya. Mungkin dia lebih saleh, mungkin dia lebih salihah. Dia lebih bagus sholat malamnya, dia lebih baik tingkat keimanannya. Sehingga dengan nasihat-nasihatnya, dengan berteman dengannya, ya, dengan paparannya di medsosnya misalnya, berupa cuplikan ceramah, nasihat-nasihat, itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa tidak? Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita masalah itu. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan ada seseorang yang datang meninggalkan desanya, kotanya, negerinya, ke satu tempat, tujuannya tidak lain kecuali untuk menemui seseorang muslim di sana yang dia menjalin ukhuwah atau persaudaraan khusus dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukhuwah ini, persaudaraan ini lintas negara, lintas suku, lintas keluarga. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang lain adalah bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan Islam ini dengan sama muslim. Itu teman-teman sekalian dapat mengundang cintanya Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, gak ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Luar biasa cinta Allah SWT. Cinta sang pencipta langit dan bumi. Tentu saja akan sangat baik buat kita. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, فَأَرْصَدَ lahu ala madrajat himalakan wa dhakar al-hadid. Kemudian Allah mengutus di perjalanan dia sosok malaikat yang menjelma jadi manusia. Lalu menanyakan kepada dia, kau mau kemana? Dia bilang, saya mau ke desa ini. Maka malaikat bertanya, apakah ada hajat kau? Hajat ini luas maknanya. Apa kau ingin pinjam uang? Apa kau ingin bayar utang? Apa kau punya piutang? Apa kau punya maslahat yang lain? Bisniskah? Menikahkah? Dan yang lain. Kata orang ini tidak ada. Kecuali saya mencintainya karena Allah. Perhatikan apa? Jawaban utusan Allah malaikat ini. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kepadamu kalau Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai dia karenanya. Hadis garis bawahi di sini teman-teman, mencintai bukan karena fisik, mencintai bukan paras wajah, bukan karena kulit, bukan karena indahnya rambut, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena jalur nasab, bukan karena terkenal, tapi karena Allah. Artinya orang itu sangat baik, soleh dan soleh. Hadis selanjutnya 385
Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda tentang orang-orang Ansar. La yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada yang mencintai mereka, maksudnya orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Penduduk asli Madinah. Mereka terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Barang siapa mencintai mereka, pasti mereka dicintai Allah. Dan siapa yang membenci mereka, niscaya dia dimurkahi Allah. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama mutiaranya adalah kedudukan kaum Ansar. Kaum Ansar ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr. Ya. Bagaimana mereka sangat suka, saking cintanya karena Allah, yang Allah perintahkan untuk mencintai seorang muslim, maka mereka sangat suka dengan para muhajirin. Ya. Pendatang itu disambut luar biasa dari Mekah. Padahal pendatang ini bisa kita bahasakan orang-orang miskin sekarang. Walaupun mereka orang kaya, sebagian mereka kaya di Mekah, hijrah ke Madinah nggak ada duitnya sudah. Seperti Abdurrahman ibn Auf. Ya. Nggak ada harta. Jadi kayaknya di Mekah. Tapi berangkat ke Madinah dengan pakaian di badan. Karena semua hartanya diambil oleh orang Quraisy. Termasuk istrinya tidak ikut. Maka disambut dengan meriah. Mereka miskin datang dari Mekah. Mereka diusir. Bahkan terancam mati di negerinya. Lalu penduduk Madinah bisa saja menolak mereka. Atau bisa saja pada saat itu menyambutnya, tapi ya sudah silakan. Jadi pegawai kah, jadi buruh kasar kah, gitu kan. Tapi bukan seperti itu. Orang-orang Ansar ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kedudukan secara khusus. Karena mereka sangat suka pada saat menyambut pendatang. Mereka mencintai buat para pendatang ini sebagaimana mencintai apapun buat diri mereka sendiri. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, keutamaan orang-orang Ansar ini dinukil dalam banyak sekali riwayat-riwayat. Di antaranya hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan seseorang adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Ini luar biasa gitu. Bagaimana mereka ini, teman-teman sekalian, punya kedudukan tersendiri. Ansar ini dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Memang mereka ini dikenal dari suku induknya Kaila namanya. Jadi Kaila ini nama seorang ibu ya sebenarnya yang menyatukan nanti dua suku besar ini. Nabi SAW menamakan mereka Ansar. Artinya penolong. Karena mereka betul-betul menolong ya Nabi SAW dan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah. Menyambut mereka dengan gembira. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau ditanya oleh Gailan bin Jarir tentang nama Ansar, dari mana nama Ansar ini? Apakah kalian menamakan diri kalian dengannya atau Allah lah yang menamakan kalian dengannya? Maka Anas bin Malik, orang asli Madinah dari Ansar, mengatakan radhiyallahu anhu, bahkan Allah lah yang menamakan kami dengan Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Mereka luar biasa teman-teman sekalian, menyambut luar biasa kedatangan para muhajirin. Dan mungkin dalam sejarah manusia belum pernah ditemukan ada penduduk asli satu wilayah menyambut pendatang yang belum dikenal sebelumnya,
yang belum jelas ya, kebaikan-kebaikannya di mata mereka. Walaupun tentu muhajirin orang-orang yang sangat baik. Sebagaimana terjalin ukhuwah yang sangat baik di antara mereka. Karena orang-orang muhajirin juga punya kejiwaan, punya akhlak yang tinggi. Mereka bukan berarti disambut meriah, disiapin tempat tinggal, disiapin makan. Bahkan setiap orang Ansar berlumba-lumba memperebutkan muhajirin supaya ada yang tinggal di rumah mereka. Dan setelah muhajirin sudah berhasil pun bekerja, ada yang berhasil menjadi pedagang, sudah mulai punya kemampuan mau pindah rumah, mereka sedih menangis. Karena mereka berharap itu keberkahan dari Allah SWT dengan adanya saudaranya muslim tinggal di situ. Jadi karena luar biasa akhlak orang-orang Ansar ini, menyambut mereka, Allah menjadikan nulisan Nabi Muhammad SAW mencintai orang-orang Ansar dan berlaku sampai hari kiamat. Siapapun keturunan dua suku ini, Aus dan Khazraj, ya, kalau kita temukan keturunan mereka, kita cintai mereka karena Allah SWT, karena ingin mengejar keutamaan ini. Tanda-tanda keimanan kita. Predikat ini teman-teman melekat pada diri mereka karena mereka telah menyediakan tempat tinggal pertama untuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang hijrah dari Madinah. Tidak hanya itu saja, mereka juga memperhatikan keperluan-keperluan dan kebutuhan hidup kaum muhajirin. Dari Nabi SAW sampai seluruh muhajirin. Baik mereka korbankan dengan jiwa mereka, bahkan harta-harta benda mereka. Serta mengutamakan kepentingan kaum muhajirin dalam banyak hal dibandingkan diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan. Ini dipaparkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari jadi halaman 122. Allah gambarkan di dua ayat yang perlu kita baca teman-teman sekalian. Yang pertama itu surah Al-Hasyr tadi saya bilang. Surah nomor 59 ayat 9. Tolong Anda buka ini ya. Surah nomor 59 ayat 9. Saya akan bacakan sekali lagi surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman dalam kurung kaum Ansar. Sebelum kedatangan mereka, maksudnya kaum muhajirin. Mereka dalam kurung orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, maksudnya orang muhajirin dari Mekah. Dan mereka dalam kurung orang-orang Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Tidak mau berharap balasan. Semua karena Allah. Dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara lepas dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu ayat 10-nya Allah menggambarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Minimal kalau Anda sekarang mengatakan, tapi kan kita sudah tidak tahu di mana orang Ansar Ustaz. Kita juga tidak tahu siapa keturunan mereka. Kalaupun ada, misalnya di Madinah, kita tinggal di Indonesia, bagaimana kita menjalin persaudaraan sama mereka? Mungkin kita orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab misalnya. Apa yang Allah katakan di ayat 10-nya, perhatikan. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya para muhajirin dan ansar, yang datang setelahnya kayak kita-kita ini, datang setelah mereka meninggal nih, orang muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, atau mendahului kami dari keimanan. Mereka maksudnya orang-orang muhajirin dan ansar. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman, maksudnya mereka itu. Ya, dimulai dari mereka.
Ya Rabb kami sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Ini luar biasa gitu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Orang-orang Ansar ini. Kemudian teman-teman sekalian juga kita bisa lihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Allah sebutkan muhajirin yang di Mekah hijrah ke Madinah dan ansar orang-orang penduduk asli Madinah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti semua ya keislaman dan keimanan mereka, perbuatan-perbuatan ibadah mereka ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Sini ada penyebutan tentang orang-orang muhajirin dan ansar. Jadi luar biasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Allah sebutkan dengan sifat mereka. Cukup banyak orang-orang yang luar biasa di kalangan mereka. Seperti Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu. Tadi saya keliru menyebutkan Sa'ad ibn Ubadah ya. Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman ibn Auf. Bagaimana luar biasanya gitu. Ya. Begitu dia dipersaudarakan, Nabi SAW mengatakan, hai Sa'ad ibn Rabi, kau bersaudara dengan Abdurrahman ibn Auf. Karena Allah. Persaudaraan yang khusus tadi. Begitu baru pertama kali ketemu hari itu, baru dijalin persaudaraan. Bahasa pertama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, hai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Dia tahu Abdurrahman datang tidak ada istrinya. Lihat salah satunya, yang mana kau tertarik, saya ceraikan, setelah iddah kau boleh nikahi. Dia bukan bilang, saya akan ceraikan istri saya yang tua, lalu kau nikahi, tidak. Sebenarnya teman-teman sekalian menawarkan saja seperti ini berat sekali seseorang yang sudah interaksi biologis dengan istrinya, tinggal bertahun-tahun bersama-sama, kemudian mau dilepas untuk diberikan kepada seorang muslim agar dinikahi. Ini pengorbanan yang luar biasa. Saya yakin tidak semudah itu seseorang melakukannya. Tapi sosok Ansar Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu itu luar biasa. Bagaimana beliau menawarkan itu? Dia boleh menawarkan menikah saja sama sepupu saya, ya, sesuku saya. Siapa yang kau ingin nikah, tinggal tunjuk saya lamarkan. Enggak. Supaya menunjukkan dia betul-betul serius dalam persaudaraan Islamnya ini, istri saya. Ini luar biasa beratnya ini. Nggak mungkin ini kecuali karena keimanan. Makanya Allah SWT menjadikan mencintai mereka ini bagian daripada keimanan. Membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Karena mereka sudah menjadi contoh dan sudut teladan yang terbaik dalam masalah keimanan. Berat ini teman-teman sekalian. Anda renungi sekarang. Anda laki-laki yang mengikuti acara saya, bersama saya juga. Mustahil, sepertinya mustahil sekali kalau kita itu mau menawarkan istri kita dilihat oleh seseorang saudara muslim, pendatang tidak dikenal baru ketemu hari itu, ya. Kemudian kita suruh lihat yang mana cocok, diceraikan, setelah itu dinikahi sama dia. Dan kita bisa setiap hari mungkin pada saat pun dinikahi, melihat dan kita tahu ini mantan istri. Itu enggak sulit sekali. Sementara tidak ada masalah sama istri. Istri bukan melakukan sebuah pembangkangan misalnya, bukan karena dia jahat. Ini berat ini. Tidak cukup di situ. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dengan luar biasanya
Dia mengatakan, aku adalah pemilik kebun kurma terbanyak di Madinah, terluas. Aku ingin bagi dua harta itu, ambil setengahnya langsung. Orang baru dikenal hari itu. Kita teman-teman sekalian kalau ada pendatang dari luar kota, kemudian mengatakan saya butuh makan, saya butuh modal mungkin 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Mungkin kita berpikir 10 kali untuk memberikan. Siapa orang ini? Baru datang, belum kenal. Tapi Islam memuliakan konsep ukhuwah ini, dijadikan sebagai penyebab keimanan dan dianjurkan setiap muslim melakukan. Ini luar biasa. Dan Sa'd bin Rabi contoh yang selalu dinukil tentang masalah ukhuwah ini karena ketulusan dia. Setengah harta teman-teman. Dan ini bukan orang punya, misalnya dia mengatakan saya punya 1 kebun kurma. Kalau di Indonesia mungkin saya punya 1 perkebunan mangga, durian, apalah rambutan. Misalnya 1 hektar, udah kamu ambil setengah hektar buat saya. Ini perkebunan kurma di Madinah, setengahnya itu punyanya Sa'd bin Rabi, saking luasnya. Dan dia ingin bagi 2. Itu luar biasa. Wajar dan pantas Nabi SAW menyampaikan dan Allah perintahkan agar mencintai Ansar bagian daripada keimanan. Membenci adalah kemunafikan. Juga Abdurrahman punya sifat mulia tentunya. Dia bukan dengan penawaran itu langsung, oh ya baiklah gitu. Saya mau istri yang ini. Baik kita mulai sekarang tulis kesepakatan setengah harta buat saya. Enggak. Dia juga punya iman. Dia punya harga diri. Dia mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu. Maknanya tidak usah ceraikan istrimu. Saya juga tidak butuh nikah. Tapi semoga Allah berkahi. Justru karena kebaikanmu ini Allah tambah berkah dalam rumah tanggamu. Kamu akan makin betah sama kedua istrimu. Makin baik. Dan semoga Allah berkahi hartamu. Ditolak juga setengah kekayaan Madinah ini ditolak sama dia. Lalu dia minta cuma ditunjukkan ke pasar. Dia mulai dagang sampai dia punya usaha sendiri. Kemudian dia menikah dengan salah satu wanita Ansar. Ya, pada saat Nabi SAW tanya, dengan apa kau menikahi Abdurrahman? Maksudnya apa mahar? Dia mengatakan dengan emas seperti biji kurma. Dan cukup banyak sekali teman-teman sekalian, ya, seperti Zaid bin Thabit penulis wahyu, ya, Abdullah bin Rawaha panglima perang yang luar biasa yang meninggal di perang Mu'tah. Ya. Kemudian ada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Zaid yang rumahnya ditempati oleh Nabi SAW. Ada Ubay bin Ka'ab, penyair Nabi SAW. Ya. Ada Anas bin Malik, perawi hadis. Ya. Jabir bin Abdullah, perawi hadis. Dan sekian banyak tokoh-tokoh yang masyhur sekali dari orang-orang Ansar. Ini pelajaran pertama teman-teman yang bisa kita ambil ya, daripada hadis ini. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak akan menyukai orang-orang Ansar kecuali orang-orang beriman. Jadi tolak ukurnya di situ. Wa la yubghiduhum illa munafik. Dan tidak ada yang membuat mereka marah. Ya. Kecuali orang-orang munafik. Tentu ada orang munafik juga dari kalangan penduduk Madinah ya. Tapi mereka tidak dapat julukan Ansar itu. Seperti Ubaidillah bin Salul, ya, pemimpin orang munafik dari suku Khazraj, tapi dia tidak dihitung di sini. Yang dihitung hanya orang-orang yang beriman saja. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana mencintai Ansar bukan cuma tanda-tanda keimanan dan membencinya bukan cuma tanda-tanda kemunafikan, tapi siapa yang mencintai mereka, Allah mencintainya. Dan siapa yang membuat mereka marah, Allah marah padanya. Diambil dari potongan hadis, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahu. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta pada mereka. Siapa yang benci mereka, Allah pun benci pada mereka. Ini keutamaan yang luar biasa.
keutamaan. Tentu keutamaan kaum Ansar cukup banyak, ya, sangat luas bahasanya. Anda kalau ketik di Google keutamaan kaum Ansar akan keluar banyak sekali artikel yang menjelaskan masalah itu. Tapi ini diantaranya yang sudah kita sebutkan.